Selamat datang di kelas pengenalan komputasi untuk FITB. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subprogram dalam Python. Nah, biasanya jika dalam pemrograman kalian sudah dapat membuat subprogram, maka kalian dapat dikatakan sudah cukup menjiwai pemrograman. Subprogram ini merupakan realisasi dari computational thinking terkait dengan decomposition terutama ya. Itu artinya subprogram membantu kita melokalisasi bagian-bagian tertentu dalam program menjadi satu mini program yang dapat dimanfaatkan di tempat lain dalam pemrograman yang kita buat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah mahasiswa dapat yang pertama menjelaskan struktur dari subprogram. Nah, subprogram dalam Python ada dua, yaitu function atau fungsi dan prosedur. Yang kedua adalah membuat algoritma subprogram berdasarkan definisi yang diberikan. Dan yang ketiga, tentu kalian dapat menggunakan dan memanggil function atau prosedur dalam program utama. Keuntungan dari subprogram ini adalah kita dapat memanfaatkan bagian pada program yang berpotensi digunakan berulang-ulang menjadi struktur terpisah dalam program utama untuk dipanggil dalam satu mini komponen atau bagian. Tentunya semakin besar program, semakin banyak bagian kode yang berulang. Tentu tidak efisien jika bagian kode yang sama atau yang identik gitu ya, itu diketik berulang-ulang atau bahkan di copy paste, nggak efisien. Di samping itu, dalam banyak persoalan, ada berbagai rumus atau formula yang berulang-ulang. Nah, disinilah keuntungan dari subprogram. Kita tidak perlu mengetik berulang-ulang, tetapi kita cukup membuat sekali saja untuk digunakan berkali-kali dalam program utama kita. Jadi subprogram itu jika didefinisikan adalah suatu instruksi yang didesain oleh programmer untuk digunakan berkali-kali pada operasi yang sejenis. Misalnya kalian ingin menghitung luasan persegi panjang. Tentu operasinya adalah panjang kali lebar. Nah, kita bisa memanggil operasi panjang kali lebar ini untuk digunakan berulang-ulang untuk menghitung berbagai macam persegi panjang dengan berbagai macam input. Jadi kalian tidak perlu menulis panjang kali lebar berulang-ulang untuk berbagai jenis input, tapi cukup sekali saja, namun bisa digunakan berkali-kali di program utama. Nah, di Python ada dua jenis subprogram. Yang pertama adalah function. Itu seperti pemetaan suatu nilai domain input ya, ke range output. Hasil dari fungsi dinyatakan dalam sebuah tipe data yang eksplisit. Sedangkan prosedur itu merupakan deretan instruksi yang jelas initial state dan final state-nya. Ini mirip dengan program secara umum namun dengan scope yang lebih kecil. Pusingnya, bentuk subprogram pada Python ini baik function maupun prosedur ini hampir mirip ditulisnya. Tapi di sisi teknisnya ini lebih simple. Coba perhatikan bentuk dasarnya ya. Terlihat mirip. Fungsi, jika inputnya bukan kosong, jika ini tidak kosong ya, maka akan mengembalikan nilai return sesuai dengan output yang diinginkan. Jadi return as nilai output. Nah, nilai outputnya itu kita definisikan di deretan instruksi function. Dia return ke nilai output. Fungsi ini adalah bentuk subprogram yang melaporkan atau return a value. Sedangkan prosedur dapat dipandang sebagai fungsi yang tidak menghasilkan return. Jadi return-nya itu blank dia. Ya, return-nya tidak ada. Return-nya digunakan untuk kembali ke program utama. Prosedur bisa menghasilkan beberapa variabel output. Pada saat kita membuat atau menandakan bahwa ada subprogram adalah dengan kotak proses yang memiliki garis pinggir dua strip. Ya, seperti ini, dua strip.
Oke, ada 2 strip. Dengan simbol ini, orang yang membaca flowchart kita akan paham bahwa dalam proses tersebut, ya, dalam proses ini, terdapat subprogram atau mini program tertentu yang dibuat atau dilokalisir. Nantinya, di dalam subprogram tersebut terdapat kesepakatan untuk memulai yang ditandai dengan nama dari prosedur dan kesepakatan mengakhiri subprogram yang ditandai dengan return atau juga variabel yang sama dengan nama function yang dideklarasikan. Ketika kita ingin memanggil subprogram ini pada bagian yang lain dalam program, kita harus memanggil dengan nama prosedur yang sama. Ya, nama prosedurnya apa? Di sini nama functionnya apa? Harus kita panggil dengan nama yang sama dengan nama prosedur yang dideklarasikan sebelumnya. Walaupun nama variabelnya nanti itu bisa sama, bisa beda, tapi prosedurnya harus sama. Ya, jadi ini ada penanda, kemudian ada kesepakatan memulai, ya kan, sama seperti yang ini. Kemudian ada kesepakatan untuk mengakhiri, sama seperti yang ini. Kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih.